Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Imam Pratama dan teman saya ini Nur Rahman. Ya, Nur Rahman. Dan pada kali ini kita akan ada namanya edisi sharing mengenai seputar pengalaman penyakit yang pernah dialami. Dan tentunya dengan Pak Nur Rahman ini, insya Allah mungkin teman-teman juga merasakan hal yang sama. Namun sebelumnya bagi teman-teman yang belum subscribe ataupun mengikuti dukun channel ini, insya Allah bermanfaat dan untuk doakan untuk selalu diberi nikmat kesehatan. Amin. Dan beri selalu kelancaran rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Dan tanpa perlu kita basa-basi lagi mengenai kali ini, kita langsung saja mengenai dari Pak Nur Rahman. Mungkin kenalkan dulu dari Pak Nur Rahman namanya. Oke, nama saya Nur Rahman SK Nurse. Saya kebetulan perawat, biasa dipanggil Eman, biasa dipanggil Baduy. Itu aja, singkat. Jadi untuk pengalaman saya sakit, emang belum lama ini saya mengalami emah. Ya, emah saya itu kadang dibilang aneh juga aneh. Saya itu kalau makan ubi walaupun sedikit, terutama ubi rebus, itu pasti mah. Ini bukan saya orang kaya ya. Jadi kalau saya makan ubi walaupun sedikit pasti mah. Itu kalau udah datang mahnya pas malam itu datangnya. Pas malam itu kok udah mah itu melilit. Rasanya tuh kayak melilit di perut itu dari ulu hati sampai menyebar di seluruh perut ini sakit. Itu udah kayak orang nge-gym di perutnya. Sakit, betul-betul sakit. Ini kok kita ketuk gini, ya kalian pasti pernah mengalami bunyinya tung-tung, bunyi kembung. Itu dari malam saya rasa itu udah nggak bisa tidur. Saya paksa dengan sendawa manual ya, paksa kayak ujung-ujungnya muntah malah. Itu muntah itu kayaknya sampai kosong ya lambungnya, itu keluar semua. Takut juga darahnya keluar kan. Itu pas muntah, harapannya kalau udah muntah nyerinya hilang. Itu malah nyerinya tambah sakit. Ini pikirku nih, ini anginnya udah sampai khusus nih, di jalan khusus. Soalnya udah menyebar kan Rasa. Jadi sampai malam itu nggak bisa tidur. Subuhnya itu mungkin tidur ayam, tidur nggak nyaman gitu sampai nahan sakit. Paksain untuk BAB. Bisa. BAB bisa. Paksa BAB masih juga sakit. Terus setelah pagi itu mungkin kecapean pas malam bergelut dengan mah tadi, saya ketiduran. Paginya saya bangun, tidak pikir panjang lagi, langsung cari obat. Saya langsung ke klinik, ketemu perawat yang kerja di rumah sakit UBI ini. Saya nanya obat, ini obat, kalau obat mah yang sakit benar-benar sakit apa, saya bilang. Harusnya saya nanya ke dokter sih, mungkin dia pengalaman kan dapat di rumah sakit. Minum Sukalpat katanya. Sukalpat Tablet ya? Yang tablet saya minum. Saya minum 1 jam 2 jam nggak ada perubahan. Ini kayak masih ada tinggal nih. Angin yang di usus tadi nih masih sakit. Lama lagi ketemu lagi teman saya yang kerja di rumah sakit. Saya tanya, ada nggak obat mah yang bisa buang angin? Dia bilang, kalau cuma buat nahan sakit, ini udah terlalu sakit kayak tadi malam, saya bilang. Jadi dia bilang, coba minum Atmasid. Atmasid ada kandungan semetikon ya. Semetikon tuh katanya untuk buang angin. Jadi saya beli, baru saya minum obat tadi 2 jam sebelumnya saya beli Atmasid, langsung saya kunyah. Obat mah dikunyah. Setelah 1 jam itu sambil minum air putih hangat. Jadi pas minum air putih hangat itu jangan dikit-dikit. Kalau bisa ya, kalau mampu langsung segelas. Jadi terasa tuh. Sekali minum ya? Sekali minum langsung ke lambung, itu terasa hangat ke perut. Itu alhamdulillah meringankan. Nah,
Bertahan berapa lama tuh? Eh, ini pas pagi itu udah kondisinya udah ringan. Tidak, kalau yang sakit itu pas malam itu. Nah, terus pas malam itu sebenarnya saya untuk meringankannya juga minum air hangat dan saya berusaha untuk kompres, tapi betul-betul tidak tertahan sampai melengkung-lengkung. Saya nahan sakitnya, saya cari pisang di kulkas juga tidak ada, cari tempe juga tidak ada. Biasa saya kalau emah dikit itu sebelumnya tambah parah saya makan pisang atau makan tempe untuk meminimalkan. Jadi itu setelah saya makan Atmasid, alhamdulillah kalau dibilang nyerinya hilang total itu tidak, tapi lama-lama itu hilang ya. Itu berkurang. Jadi setelah minum Atmasid, emah saya yang tadi yang disebabkan makan ubi yang menurut saya itu ada angin yang tinggal di usus itu hilang. Konsumsi Atmasid. Mungkin itu aja sih pengalaman dari saya. Ya. Yang mungkin yang cerita sebelumnya tuh yang tidak boleh makan. Oh iya, untuk saran buat teman-teman yang seperjuangan melawan mah. Mah itu ada dua, ada mah akut dan mah kronis. Kalau mah kronis itu lebih dari 3 bulan atau 6 bulan. Kalau mah itu banyak penyebabnya. Jadi kalau misal kalian punya mah yang itu berulang, kalau saya ini kan penyebabnya kalau makan ubi. Bukan karena Berulang. Bukan karena kalau tidak makan pagi mah, tidak makan pagi bukan karena itu. Jadi buat teman-teman yang punya mah baiknya konsultasi ke dokter. Buat cari tahu yang pasti penyebab mahnya itu apakah karena lapisan lambung, apakah karena yang lain kan harus diperiksa. Terus untuk teman-teman yang punya kebiasaan mungkin dulu-dulu juga sama seperti saya. Jadi kalau saya itu ada buah, ada nasi, itu dulu saya mungkin makan nasi dulu. Makan nasi dulu dengan sambal, dengan asam pedas, dengan rendang, dengan yang asam-asam tuh. Setelah itu baru makan buah. Nah, itu ternyata tidak baik sekali untuk kesehatan pencernaan. Dan ada penelitian juga itu bisa menyebabkan kanker juga. Jadi kebiasaan itu kita ubah, bukan kita buang atau tidak dilakukan. Jadi kita ubah. Jadi yang sebelumnya kita makan buah setelah makan nasi, jadi makan buah dulu baru makan nasi. Jadi pencernaan ini dikasih yang lembut-lembut dulu, kayak pepaya, kayak pisang, pokoknya buah-buahan. Jadi jangan langsung, kadang kan langsung ambil ayam nyetur sambal. Jadi kayak gitu, langsung yang tembak pedas, tembak asam. Itu kadang-kadang kalau lambung kalian belum siap itu bisa sakit. Apalagi yang punya mah, yang punya lapisan dinding lambung tipis tuh sangat tidak rekomendasi. Jadi buat teman-teman, istilah cuci mulut itu lakukan di awal, jangan setelah makan nasi. Kalau bisa makan buah itu di awal, tunggu 15 menit, minum air putih dulu dikit, baru makan nasi. Mungkin itu aja sih saran dari pengalaman saya sendiri. Mungkin teman-teman punya pengalaman untuk mengatasi masalah lain ya. Mungkin kita baru sama mendengar dari Nur Rahman ini sebagai narasumber kita yang sudah mengalami sakit mah yang luar biasa sakitnya dan bagaimana penanganannya. Yaitu terutama jika kalian mengalami ini, jangan terburu-buru dulu minum obat ya. Nah, jadi usahakan dulu gunakan secara manual, yaitu secara kompreskan dulu dengan air hangat atau minum air hangatnya terlebih dahulu. Dan nanti kalau jika itu tidak bisa terkendalikan, baru silakan untuk minum obat. Ya mungkin tadi Pak Nur Rahman minumnya obatnya seperti Supralfat sama Atmasid ya. Atmasid. Nah itu termasuk obat lemah juga yang biasanya itu diminum sebelum atau setelah makan juga nggak masalah. Dan perlu diingatkan lagi bahwa tadi sudah disampaikan sama teman saya itu usahakan kalau mau minum ya, mau makan ya. Iya mau makan. Kalau mau makan itu jangan usahakan makan berat dulu, tapi usahakan makan yang mudah itu dulu ya, dicerna. Itu contohnya seperti buah-buahan tadi. Nah ya, jadi mungkin teman-teman melakukan hal yang sama juga.
ya, dan bagaimana cara pengobatannya silakan dijawab di kolom komentar juga nggak apa-apa, dan semoga bermanfaat buat teman-teman yang sudah menonton channel ini dan sudah mendukung video ini. Ya, terima kasih banyak buat Mbak Nur Rahman. Sama-sama. Semoga bermanfaat lah buat yang sudah menonton. Amin. Terima kasih banyak. Tertutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.